Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Pembimbing Mata Kuliah Hukum Islam di Indonesia 2, Bapak Mutasir SHI MSy, dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7, saya sendiri Nilna Sabila Rosada, beserta kedua teman saya, Hairunisa Hasibuan dan juga Wulan dari Ranua, akan sedikit mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kompilasi Hukum Islam. Adapun materi yang akan kami bahas yang pertama yaitu pengertian kompilasi hukum Islam, yang kedua dasar hukum berlakunya kompilasi hukum Islam, yang ketiga proses terbentuknya kompilasi hukum Islam atau proses perumusan kompilasi hukum Islam. Yang selanjutnya yaitu peranan kompilasi hukum Islam dalam tatanan hukum di Indonesia, dan yang terakhir yaitu isi dari kompilasi hukum Islam tersebut. Baiklah, untuk materi yang pertama dan kedua yaitu pengertian kompilasi hukum Islam dan dasar hukum berlakunya kompilasi hukum Islam akan dijelaskan oleh teman kami Hairunisa Hasibuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Hasibuan akan menjelaskan tentang pengertian kompilasi hukum Islam beserta dasar hukum berlakunya kompilasi hukum Islam. Istilah kompilasi diambil dari perkataan kompiler yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar atau berserakan di mana-mana. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi compilation dalam bahasa Inggris dan compilati dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi kompilasi. Dalam Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris yang disusun oleh S. Wojowasito dan W.J.S. Purdawarminta, disebutkan kata compilation dengan terjemahan karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain. Sedangkan dalam Kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun oleh S. Wojowasito, kata compilati dalam bahasa Belanda diterjemahkan menjadi kompilasi dengan keterangan tambahan kumpulan dari lain-lain karangan. Kompilasi hukum Islam adalah sekumpulan materi yang ditulis pasal demi pasal yang berjumlah 229 pasal, terdiri atas 3 kelompok materi hukum, yaitu hukum kewarisan yang termasuk wasiat dan hibah yang berjumlah 44 pasal, dan hukum perwakafan yang berjumlah 14 pasal, kemudian ditambah 1 pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. Hasan Basri menyebutkan bahwa kompilasi hukum Islam ini sebagai keberhasilan umat Islam pada pemerintahan Orde Baru, sebab umat Islam Indonesia yang akan mempunyai pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini dapat diharapkan tidak akan menjadi kesimpang siuran keputusan dalam lembaga-lembaga peradilan agama dan sebab-sebab khilaf yang disebabkan oleh masalah fikih yang akan dapat dikirim. Dasar hukum berlakunya kompilasi hukum Islam. Dasar hukum keberadaan kompilasi hukum Islam ini adalah sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 yang ditunjukkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan kompilasi hukum Islam ini untuk digunakan oleh instansi pemerintahan dan masyarakat yang memerlukannya. Dan keberadaan KHI diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional, yaitu yang pertama, landasan ideal dan konstitusional KHI adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagaimana yang dimuat dalam penjelasan konsideran Instruksi Presiden dan dalam penjelasan umum KHI, bahwa KHI disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang
yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan keutuhan Yang Maha Esa, yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang kedua, KHI dilegalisasi oleh instrumen hukum dan bentuk instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Menteri Agama yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan agama yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, KHI dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian yang keempat adalah saluran agama aktualisasi KHI antara lain pengadilan agama, sebagaimana dapat ditafsirkan secara teologis dari penjelasan umum KHI. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya yaitu proses perumusan kompilasi hukum Islam serta peranan kompilasi hukum Islam dalam tatanan hukum di Indonesia akan dijelaskan oleh Wulandari Ranua. Baiklah, saya Wulandari Ranua akan menjelaskan tentang proses perumusan KHI dan peranan KHI dalam tatanan hukum Islam di Indonesia. Proses perumusan KHI secara yuridis, formal keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah diawali pada saat proklamasi kemerdekaannya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian diakui sebagai berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Betapapun juga berbicara hukum Islam di Indonesia tidak bisa terlepas dari eksistensi negara Indonesia itu sendiri. Setelah dirumuskannya Undang-Undang Dasar 1945, langkah yang ditempuh pemerintah adalah menyerahkan pembinaan peradilan agama dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 1946. Pada tahun 1948 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 yang memasukkan peradilan agama ke dalam peradilan umum. Karena muatan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak dinyatakan berlaku sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Dasar 1945 Darurat Nomor 1 Tahun 1951, peradilan agama tetap berjalan sebagaimana adanya. Pada tahun 1957, pemerintah Republik Indonesia mengatur pembentukan peradilan agama dikeluarkan di luar Jawa dan Madura dan Kalimantan Selatan. Kewenangannya meliputi yang pertama nikah, rujuk, talak, fasa, nakosah, mas kawin atau mahar, tempat kediaman, mut'ah, had. Tujuan pembentukan KHI: yang pertama melengkapi pilar peradilan agama, dan yang kedua menyamankan profesi penetapan hukum. Peranan KHI dalam tatanan hukum Indonesia. Hukum Islam adalah bagian dari hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi negara tertentu di suatu negara nasional tertentu dalam konteks keindonesiaan. Maka hukum Islam mempunyai peran dominan dalam mengatur budaya hukum tersebut. Yang pertama adalah hukum Islam dalam hukum nasional. Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala maupun yang mengatur hubungannya dengan sesama manusia mempunyai peranan dalam pembentukan hukum nasional. Yang kedua, ada penerapan hukum Islam di Indonesia. Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menjadi titik tolak dari berbagai pembentukan aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat di Indonesia. Segala macam aturan yang dibentuk dan diterapkan tertentu objeknya adalah masyarakat sebagai warga negara. Baiklah, materi terakhir yaitu isi kompilasi hukum Islam akan dijelaskan oleh saya sendiri, Milna Sabila Rosada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya Nilna Sabila Rosada akan sedikit mempresentasikan tentang isi kompilasi hukum Islam. Seperti yang telah kita ketahui, kompilasi hukum Islam merupakan sekumpulan materi yang ditulis pasal demi pasal berjumlah 229 pasal dan terdiri dari 3 kelompok materi hukum. Yang pertama yaitu tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan juga hukum perwakafan. Kompilasi hukum Islam sendiri tentang bidang perkawinan itu terdiri dari 19 bab, meliputi 170 pasal, yaitu pasal 1 sampai pasal 170. Kemudian yang tentang hukum kewarisan itu terdiri dari 6 bab, meliputi 43 pasal, yaitu pasal 171 sampai pasal 214. Sedangkan kelompok ketiga atau buku ketiga yaitu tentang perwakafan yang meliputi 5 bab yang di dalamnya terdapat 14 pasal, yaitu pasal 215 sampai pasal 229. Untuk materi yang pertama yaitu tentang hukum perkawinan, di bab pertama akan membahas ketentuan umum, dilanjutkan dengan dasar-dasar perkawinan, kemudian peminangan, rukun dan syarat peminangan, mahar, larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, kawin hamil, beristri lebih dari 1 orang, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta kekayaan dalam perkawinan, pemeliharaan anak, dan lain sebagainya, sampai pembahasan tentang masa berkabung. Kemudian dalam hukum kewarisan sendiri, ini terbagi menjadi 6 bab. Yang pertama yaitu ketentuan umum, yang kedua membahas tentang ahli waris, yang ketiga besarnya bagian, yang keempat aul dan rod, yang kelima yaitu wasiat, dan yang terakhir yaitu hibah. Kemudian dalam hukum perwakafan sendiri di buku yang ketiga itu membahas tentang 6 bab juga. Yang pertama yaitu tentang ketentuan umum, yang kedua fungsi, unsur dan syarat-syarat, yang ketiga tentang tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf, yang keempat pembahasan penyelesaian dan pengawasan benda wakaf tersebut, kemudian ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Ketentuan penutup ini bukan termasuk ke dalam hukum perwakafan, tapi ini adalah suatu ketentuan yang menutup seluruh dari kompilasi hukum Islam tersebut. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk materi yang lebih rincinya bisa teman-teman sekalian lihat di dalam makalah yang telah diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari kami mengenai kompilasi hukum Islam. Jika ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan sanggahan ataupun tanggapan, kami persilahkan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.